Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Happy di First Diansah Channel. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang elastisitas bahan, yaitu materi fisika kelas 11 MIPA di semester Gasal. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sudah sangat sering sekali mendengar atau kita sudah sangat familiar dengan kata elastisitas. Nah, biasanya kita menganggap bahwa elastisitas itu atau elastis itu adalah bahan yang melar atau fleksibel atau lentur. Biasanya seperti itu. Nah, di video kali ini nanti kita akan membahasnya secara lengkap, mulai dari definisi, kemudian rumus atau persamaannya seperti apa, kemudian besaran-besaran atau istilah yang ada di dalam materi elastisitas ini. Oke, langsung saja ke pembahasan materinya. Jadi dalam pembahasan materi elastisitas bahan ini nanti benda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah benda elastis dan yang kedua adalah benda plastis. Nah, untuk benda elastis itu sendiri artinya adalah kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk aslinya setelah terdeformasi. Benda padat akan mengalami deformasi ketika gaya diaplikasikan padanya. Jika bahan tersebut elastis, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk dan ukuran awalnya ketika gayanya dihilangkan. Berarti untuk benda plastis ini merupakan kebalikan dari benda elastis, yaitu ketika benda tersebut terdeformasi, maka benda tersebut tidak akan ke bentuk dan ukuran semulanya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk definisi benda elastis dan benda plastis. Jadi untuk materi elastisitas bahan ini nanti, benda yang kita asumsikan sebagai benda elastis itu adalah bekas. Nah, untuk topik materi yang akan kita pelajari nanti kurang lebih ada 5. Yang pertama tentang tegangan, kemudian regangan, dan modulus elastisitas atau modulus Young. Kemudian yang kedua adalah hukum Hooke. Yang ketiga adalah energi potensial bekas. Yang keempat susunan bekas, dan yang terakhir adalah aplikasi bekas. Langsung kita mulai ke topik materi yang pertama, yaitu tegangan. Ketika kita memiliki sebuah benda dengan panjang L dari sini sampai sini, ya, kemudian dengan luas penampang A. Nah, ketika benda tersebut kita tarik ke arah kanan dan ke kiri, maka di situ di dalam benda tersebut sebenarnya terdapat gaya tarikan yang arahnya juga ke kanan dan ke kiri yang tersebar di seluruh luasan A. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa tegangan itu sama dengan besarnya F atau gaya tiap satuan luas atau A-nya berapa. Kemudian untuk simbol tegangan itu adalah tandanya seperti ini atau simbolnya seperti ini. Ini dibaca dengan sigma. Maka secara matematis dapat kita tuliskan bahwa sigma sama dengan F per A, di mana F adalah gaya, satuannya adalah Newton, kemudian A adalah luas, satuannya adalah meter persegi. Sehingga untuk sigma ini atau tegangan, satuannya adalah Newton per meter persegi. Selanjutnya adalah tentang regangan. Ketika kita memiliki sebuah benda berbentuk batang silinder seperti ini dengan panjang awal, saya sebut dengan L0. Kemudian diberikan gaya tarikan sebesar F, sehingga benda tersebut menjadi berubah untuk panjangnya menjadi L. Ya, jadi panjang mula-mula itu adalah L0, kemudian setelah diberi gaya tarik, maka menjadi L. Nah, di situ berarti terdapat selisih antara panjang akhir dan panjang awalnya, yaitu sebesar delta L. Nah, untuk regangan ini didefinisikan sebagai perbandingan antara delta L dengan L0. Jadi regangan itu adalah selisih panjang akhir dan awal dibagi dengan panjang awal. Untuk simbol regangan itu dituliskan dengan huruf E kecil, dan secara matematis dapat kita tuliskan bahwa E sama dengan delta L dibagi dengan L0, di mana delta L adalah selisih antara panjang sebelum dan sesudah dikenai gaya, kemudian L0 adalah panjang sebelum dikenai gaya. Untuk satuannya, karena ini L itu panjang, maka satuannya adalah meter.
Selanjutnya adalah modulus elastisitas. Untuk modulus elastisitas ini disimbolkan dengan huruf E besar, di mana E besar sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Jadi modulus elastisitas atau modulus Young itu adalah tegangan dibagi dengan regangan. Sehingga dapat kita tuliskan untuk tegangan sendiri itu adalah F per A, kemudian dibagi dengan regangan atau delta L per L0. Sehingga dapat kita rubah bentuknya menjadi F dikali L0 dibagi dengan delta L dikalikan A atau luasnya tadi. Nah, ini adalah persamaan untuk mencari nilai modulus elastisitas atau modulus Young, atau disimbolkan dengan huruf E. Kalau kita lihat di persamaan ini, kita bisa melihat di sini terdapat F dibagi dengan delta L. Kalau kita kaitkan dengan hukum Hooke, F per delta L atau F per delta X itu setara dengan K atau konstanta pegas. Nah, jika F per delta L ini kita ganti dengan K, maka dapat kita tuliskan E sama dengan K dikalikan L0 per A. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu hanya seputar perhitungan matematisnya saja. Oke, kita lanjutkan mengenai hukum Hooke. Robert Hooke menyatakan bahwa pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Sehingga secara matematis kita dapat menuliskan seperti ini. Jadi F sama dengan K dikalikan delta X, di mana F adalah gaya, satuannya Newton, kemudian K adalah konstanta pegas, satuannya adalah Newton per meter, kemudian delta X adalah perubahan panjangnya berapa, satuannya adalah meter. Nah, di sini saya tuliskan gaya pemulih, yaitu F sama dengan negatif K dikalikan delta X. Artinya apa? Jadi pada benda elastis, ketika misal kita memberikan tekanan terhadap benda elastis, maka dia akan kembali. Nah, untuk sisi sebelah kiri, F sama dengan K delta X, ini adalah gaya yang kita berikan kepada benda elastis tersebut. Nah, setelah kita menghilangkan gaya yang kita berikan terhadap benda tadi, maka secara otomatis benda elastis tadi akan kembali ke bentuk semula. Itulah yang dinamakan dengan gaya pemulih. Jadi di sini yang membedakan hanya dengan tanda minus. Kenapa minus? Karena di sini adalah F. F itu adalah gaya. Kita ingat bahwa gaya termasuk besaran vektor. Maka di situ terdapat arah. Nah, berarti di sini untuk tanda negatif itu menunjukkan arahnya dia berlawanan terhadap gaya yang kita berikan kepada benda tersebut. Misalnya ketika kita menekan benda tersebut, maka untuk gaya pemulih ini berarti arahnya berlawanan dengan gaya yang kita berikan tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, di bagian bawah kalian bisa melihat grafik hubungan antara F atau gaya dengan delta X atau perubahan panjangnya. Di sini untuk grafiknya itu terdapat garis lurus atau linear dari kiri bawah ke kanan atas. Itu artinya misalkan kita melakukan suatu percobaan atau praktikum untuk elastisitas ini. Misalkan kita menggunakan pegas atau karet. Ketika kita memvariasikan F-nya, nilai F-nya, misalnya pertama dibuat 10 Newton, kemudian 20 Newton, 30 Newton, dan seterusnya. Nanti untuk hasil dari delta X itu dia pasti akan sebanding dengan variasi gaya yang kita berikan tadi, nilainya berapa. Jadi kurang lebih seperti itu. Maka nanti ketika kalian membuat grafik itu pasti akan didapatkan garis yang linear lurus dari kiri bawah ke kanan atas seperti ini, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya untuk bahan elastis ini dia memiliki batas elastisitas. Misalkan saya memiliki sebuah karet gelang yang panjangnya 5 cm, kemudian kita berikan tarikan pada karet gelang tersebut. Ketika kita memberikan gaya tarik yang masih dalam batas wajar, pasti karet tersebut akan kembali ke panjang semula, yaitu 5 cm. Tetapi jika kita melakukan tarikan atau memberikan gaya secara terus-menerus, pasti lama-lama dia akan putus. Nah, itulah yang disebut dengan batas elastisitas.
Jadi misalkan kita gambarkan dalam grafik, kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Di sini adalah grafik antara gaya F terhadap delta X-nya. Nah, mula-mula untuk grafik ini seperti grafik pada sebelah kiri. Jadi berupa garis lurus atau linear dari pojok kiri bawah ke kanan atas. Kemudian dia lama-lama akan melengkung ke bawah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti di titik tertentu dia akan mencapai batas elastisitasnya itu. Sehingga kalau di contoh percobaan tadi, yaitu ketika kita memberikan gaya tarikan pada karet yang secara terus-menerus, maka karet tersebut akan putus. Nah, di sini untuk daerah di bawah kurva yang berupa garis lurus itu disebut dengan daerah elastis. Kemudian untuk sebelah kanannya itu disebut dengan daerah plastis. Jadi di sini untuk misalkan kayak tadi contohnya karet, dia mulai melar di sini. Jadi misalkan kita tarik itu dia kembali tapi tidak kembali ke kondisi semula. Jadi misalkan sebagai contoh tadi, karet mula-mula panjangnya 5 cm, kemudian kita tarik dalam batas wajar, gayanya yang kita berikan dalam batas wajar, itu dia pasti akan kembali ke 5 cm. Tetapi ketika kita berikan gaya yang lebih, maka karet tersebut akan molor. Nah, dia bisa kembali, cuman pasti nanti tidak akan kembali ke panjang awal, yaitu 5 cm. Mungkin bisa menjadi 6 cm atau 7 cm dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita berikan gaya yang lebih besar lagi, maka karet tersebut akan putus. Nah, di sini adalah batas elastisitasnya. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan hukum Hooke. Selanjutnya adalah energi potensial Pegas. Energi potensial Pegas dapat kita hitung dengan grafik hubungan antara gaya F dan pertambahan panjang delta X. Di sini dapat kita lihat grafik hubungan antara F dengan delta X. Kalau kita bandingkan dengan grafik di hukum Hooke tadi, di sini kurang lebih sama karena untuk sumbunya juga sama, yaitu F dengan delta X. Kemudian untuk mencari usaha yang dilakukan oleh Pegas itu merupakan daerah luasan di bawah kurva. Jadi di sini kurvanya adalah berupa garis linear atau lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Maka untuk usahanya adalah luasan di bawah kurva ini. Atau dengan kata lain, untuk nilai usaha yang dilakukan oleh Pegas itu merupakan daerah yang diarsir ini. Nah, karena daerah yang diarsir ini berupa segitiga, maka kita dapat menggunakan persamaan untuk mencari luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Sehingga dapat saya tuliskan W sama dengan setengah F dikali delta X. Kita ingat bahwa nilai F dalam hukum Hooke tadi, F sama dengan K dikalikan delta X. Sehingga W sama dengan setengah dikalikan K kali delta X dikalikan delta X. Jadi K kali delta X ini adalah penjabaran dari F ini. Sehingga W sama dengan setengah K delta X kuadrat. Kemudian untuk nilai energi potensialnya atau energi potensial Pegasnya itu juga sama, yaitu setengah K delta X kuadrat. Nah, di sini kenapa saya tuliskan W sama dengan EP atau usaha sama dengan energi potensial? Karena antara kedua besaran tersebut itu memiliki hubungan yang sangat erat. Dapat didefinisikan sebagai usaha itu sama dengan perubahan dari energi. Dan jika ditinjau juga dari segi dimensinya itu adalah sama. Sehingga di sini saya menuliskan W sama dengan EP atau energi potensial Pegas. Itu untuk energi potensial Pegas. Selanjutnya mengenai susunan Pegas. Di sini ada dua jenis susunan Pegas. Yang pertama adalah susunan seri dan yang kedua adalah susunan paralel. Nah, untuk susunan Pegas ini kurang lebih nanti akan sama dengan ketika kita membuat susunan rangkaian resistor atau hambatan. Tetapi di sini untuk susunan Pegas dia kebalikan dari susunan resistor. Ketika resistor itu dirangkai secara seri, maka untuk hambatan penggantinya tinggal ditambah. Nah, untuk susunan Pegas ini dia ketika dirangkai secara seri, maka 1/Ks artinya apa? K ini adalah konstanta Pegas, S nya adalah indeks atau tanda bahwa ini dirangkai secara seri.
1/KS sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2 ditambah 1/K3 dan seterusnya sampai berapa pegas yang kita gunakan. Misalkan kita lihat pada gambar, di sini terdapat 2 buah pegas. Nah, nanti untuk nilai K-nya berapa? Tinggal disesuaikan saja. Misalkan untuk pegas yang atas itu adalah pegas pertama dengan K1, kemudian untuk pegas yang bawah adalah pegas kedua dengan nilai K2 atau konstanta kedua. Kurang lebih seperti itu, nanti tinggal dimasukkan saja angkanya. Itu kalau disusun secara seri. Kemudian ketika kita susun secara paralel atau disejajarkan seperti ini, maka untuk mencari nilai konstanta pegas penggantinya atau di sini kita tuliskan dengan Kp, itu adalah K1 ditambah K2 ditambah K3 dan seterusnya. Jadi itu untuk rangkaian pegas secara paralel. Jadi tinggal ditambahkan. Misalkan sebagai contoh, di pegas yang sebelah kiri itu adalah pegas pertama dengan nilai konstanta K1. Kemudian untuk sebelah kanan itu adalah pegas 2 dengan nilai konstanta K2. Maka untuk nilai konstanta pengganti dari 2 buah pegas yang dirangkai secara paralel ini, tinggal ditambahkan saja nilai K-nya, K1 ditambah K2. Kemudian ketika kita memberikan 3 pegas atau 4 pegas, maka tinggal ditambahkan. Jadi kurang lebih itu untuk mencari nilai konstanta pegas secara seri dan paralel. Nah, nanti mungkin ada juga soal yang membuat susunan pegas secara campuran, yaitu gabungan dari seri dan paralel. Misalkan di sini paralel, kemudian di sini ditambah lagi seri memanjang seperti itu. Jadi nanti sama saja, tinggal kalian memotong-motong gambarnya, diselesaikan dulu secara paralel, kemudian di seri, sehingga nanti didapat nilai konstanta akhirnya berapa. Kurang lebih seperti itu untuk susunan pegas. Kemudian yang terakhir adalah aplikasi pegas. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali menjumpai aplikasi pegas ini, seperti yang saya tampilkan di foto berikut ini. Misalkan foto yang pertama itu adalah skok. Coba kita bayangkan ketika kita naik motor atau naik kendaraan tanpa skok, rasanya seperti apa? Atau kita bandingkan saja ketika kita naik sepeda kayu dan kita naik motor. Di sini untuk sepeda kayu dia tidak memakai pegas atau per atau skok. Kemudian untuk motor itu menggunakan skok. Kalian pasti tahu bedanya ketika kalian naik sepeda kayu dengan sepeda motor. Di situ untuk sepeda kayu pasti untuk getarannya itu akan sangat terasa. Kemudian ketika kita naik kendaraan motor atau mobil yang menggunakan skok, maka untuk getarannya itu akan berkurang. Selanjutnya yang kedua adalah celana. Nah, dalam celana ini tanpa kita sadari ternyata di situ terdapat aplikasi atau penerapan bahan elastis. Kita semua dapat membayangkan ketika celana yang seperti pada gambar itu jika tidak dikasih kolor, itu pasti dia akan jatuh atau turun ke bawah. Nah, selain itu, dengan adanya kolor pada bagian atas celana pendek ini, dia akan lebih fleksibel atau bisa menyesuaikan bentuknya. Jadi misalkan dipakai anak kecil, mungkin dia akan mengkerut. Jadi menyesuaikan ukuran tubuh orang yang memakainya. Itu kemudian yang ketiga itu pada spring bed. Nah, jadi di dalam spring bed itu juga menggunakan pegas atau bahan elastis. Dan yang terakhir adalah aplikasi bahan elastis pada panah. Ya, ketika kita tidak menggunakan bahan yang sifatnya elastis, tentunya untuk anak panah itu tidak akan bisa terlontar. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalian silahkan bisa mencari contoh aplikasi elastisitas ini di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi selain yang saya tampilkan di sini, kalian bisa mencarinya, mengeksplor lebih jauh lagi, lebih banyak lagi.